Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali apa yang insyaallah kita kaji bersama-sama, yang kita mengambil pembahasan ini dari risalah ini, keteguhan para salaf atau keteguhan akidah ini salaf, dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Dan telah kita sampaikan kemarin bahwa akidah dalam agama ini memiliki kedudukan yang sangat vital, memiliki peran yang sangat utama dan paling penting, sehingga tegaknya akidah seorang muslim adalah kunci kebaikan agama seseorang, dan runtuhnya akidah seorang muslim adalah runtuhnya agama seseorang. Dalam perjalanannya, seperti yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan banyak terjebak dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan menyaksikan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ini adalah ucapan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah beliau mengucapkan kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apa yang beliau ucapkan menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari dalam sejarah, bagaimana sepeninggal Nabi muncul berbagai macam firaqud dhalah. Dari awal sejarah, semisal munculnya Khawarij, kemudian munculnya Rafidhah, kemudian munculnya Jahmiyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Sufiyah. Ini semuanya adalah fenomena sejarah yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Sehingga persis apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi sekian kelompok. Sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 70 sekian kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Wa yal jamaah, dan yang satu itu adalah al-jamaah, yang dalam ungkapan lain Nabi katakan ma'ana alaihi wa ashabi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin bukan berarti tidak menyisakan adanya sekelompok yang mereka senantiasa lurus, tegak di atas agama yang hak, akan senantiasa tetap ada.
dan itu yang dikenal dengan istilah al-jamaah. Al-jamaah yang Nabi katakannya itu ma ana alaihi wa ashabi, apa yang mereka di atas sunnahku dan di atas sunnah para sahabatku. Itulah yang dikatakan dengan istilah al-firqah an-najiyah, atau dengan ungkapan lain dengan at-taifah al-mansurah, atau yang dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, yang sekarang dikenal dengan istilah ini as-salafiyah, yang semuanya menunjukkan arti yang sama, yaitu mereka yang ma'ana ali washabi, yang dalam beragama benar-benar senantiasa di atas sunnah Nabi dan sunnah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Berbicara tentang masalah akidah, maka tidak akan pernah berubah dari awal yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai pada zaman kita sekarang ini. Perkara akidah yang diwariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berubah. Berbeda dengan akidahnya ahlul bidah yang senantiasa terus berubah-ubah dari zaman ke zaman, sehingga senantiasa berpecah belah dari waktu ke waktu. Apa yang beliau tulis itu sabatu aqidati salaf wa salamatuha minat taghyirat minat tahayyurat. Kokohnya akidah salaf dan selamatnya dari berbagai macam perubahan-perubahan. Ada beberapa sebab yang beliau bawakan, ada 15 sebab mengapa akidah salaf begitu sangat kokoh, yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Yang pertama, i'tisamu ahliha bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa imanuhum bi jami'i ma jaa fi kitabillah wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam wa i'tiqaduhum al-kamil bi anna ma fil kitab wa sunnah yajuzu tarku syai'in minhu bal al wajib ala kulli muslim al iman wa tasdiq bi kulli ma jaa fil kitab wa sunnah. Beliau mengatakan di antara sebab kenapa akidah Ahlussunnah begitu sangat kokoh, tidak pernah berubah-ubah, yang diwariskan dari zaman ke zaman, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan betul-betul mengimani semua apa yang datang dalam kitab dan sunnah, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah, kitab dan sunnah ini adalah risalah yang telah sempurna, sehingga tidak boleh ada sedikit pun yang ditinggal dari apa yang terdapat di dalam kitab dan sunnah. Wajib setiap kita untuk mengambil secara totalitas, mengimani dan membenarkan setiap yang datang dalam kitab dan sunnah, mengimani yang global maupun yang rinci. Ini kuncinya di sini. Sehingga perhatian yang sangat besar
Ahlussunnah terhadap sumber ajaran agama ini itu kitab dan sunnah. Beda dengan ahlul bidah. Cara beragama ahlul bid'ah adalah mereka takdimul aql ala naql, mendahulukan akal dibandingkan dengan nas, sehingga mengambil nas itu seakan-akan hanya untuk tabarukan, hanya untuk itu pantas-pantasan, yang sesungguhnya mereka telah memiliki pola berpikir dalam beragama mereka, lalu mereka kuatkan dengan nas yang sekiranya cocok. Maka lihat bagaimana mudah-mudahan seperti itu mewarnai pada berbagai macam firaqud dhalah. Qadariyah yang punya pemikiran mengingkari takdir, dia hanya akan mengambil ayat-ayat yang mendukung pemikirannya, sehingga ayat-ayat yang tidak cocok dengan alur pemikirannya hampir tidak pernah ditampilkan. Sebaliknya Jabriyah hanya menampilkan ayat-ayat yang cocok dengan alur pemikirannya. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Mu'tazilah, oleh Qadariyah hampir tidak pernah ditampilkan. Dan begitulah sifat ahlul bidah. Seakan-akan dia seperti orang-orang Yahudi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din, mengimani sebagian kitab dan mengingkari yang lainnya. Sedangkan seharusnya keimanan kepada kitab Allah itu adalah totalitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Ahlussunnah yakin seyakin-yakinnya bahwa risalah ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah ini telah disempurnakan Allah dengan penegasan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ahlussunnah sangat meyakini dengan ayat ini bahwa risalah agama ini benar-benar telah sempurna, sehingga segala sesuatunya akan sempurna apabila kita mengambil dengan sempurna apa yang telah diajarkan di dalam kitab dan sunnah. Sehingga Ahlussunnah sangat serius beragama dengan nas, beragama dengan dalil, karena memang Allah telah menegaskan tentang kesempurnaan agama ini, sehingga telah mencukupi segala apa yang dibicarakan berkaitan agama, lebih-lebih berkaitan dengan masalah yaitu akidah. Dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang terkandung dalam kitab dan sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah, bagaimana mereka kemudian banyak justru menghakimi Al-Quran, menghakimi As-Sunnah. Lihat contoh diantaranya ketika mereka bicara tentang asma dan sifat. Mereka diantaranya dengan logika mereka, ketika mendapatkan ayat
Contoh Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Kata mereka, seandainya ayat ini ditetapkan seperti zahir ayat tersebut, maka akan menjadikan kafir, karena dia akan terjatuh menyerupakan Allah dengan makhluk, istiwa di atas arsy. Sehingga mereka melakukan tahrif, melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang semisal itu, yang menurut logika mereka susah dicerna oleh akal. Sehingga kalau mengikuti alur pemikiran mereka, maka berarti Allah yang bicara dengan ungkapan Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy, yang Nabi mengatakan Allah fis sama, berarti Allah telah berbicara dengan ungkapan yang kalau kita ini langsung pegangi, maka kita menjadi kafir. Ucapan Allah adalah batil, menunjukkan ucapan Allah adalah ucapan yang tidak fasih, yang tidak sebaik-baiknya ungkapan. Ini tentu adalah tuduhan yang sangat batil. Makanya ahlul bid'ah berangkat dari logika mereka, ketika mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala, modelnya menjadi sekian banyak. Jahmiyah, dia secara totalitas tidak mau menetapkan nama maupun sifat. Tidak mau menetapkan nama maupun sifat. Karena menetapkan nama maupun sifat itu akan bisa, yaitu terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, dan itu merupakan kekafiran. Maka ditolaklah semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, sedangkan Al-Quran dan Sunnah penuh dengan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mu'tazilah, dia lebih ringan sedikit daripada Jahmiyah. Menetapkan nama-nama Allah dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari pemikiran yang sama. Menetapkan sifat-sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, dan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran. Maka mereka menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Asy'ariyah menetapkan nama, kemudian menolak sebagian sifat yang serasa tidak masuk akal dengan cara ditakwilkan atau ditahrif. Ini adalah diantara model-model orang yang mereka mensikapi ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ketika logika mereka yang mereka pakai. Ahlus Sunnah yang yakin seyakin-yakinnya ungkapan Quran ungkapan terbaik dan tidak mengandung kebatilan dan telah sempurna dan tidak ada keraguan sama sekali. Bagaimana cara mengimaninya? Maka itu keyakinan itu diwariskan dari zaman Nabi, para sahabat, para imam sampai sekarang, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah mengalami perubahan. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kunci beragama yang pertama yang paling utama adalah totalitas berpegang teguh dengan risalah yang datang dari Allah Ta'ala. Yang sifatul mukminin, tidak pernah ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang datang dari Allah Ta'ala. Semua yang datang dari Allah adalah hak, karena Allah adalah al-haq, tidak mengandung kebatilan sama sekali. Dan seorang mukmin dia akan totalitas meyakini tentang benarnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak dihinggapi sama sekali keraguan terhadap apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan. Sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun, benar-benar mengimani semua yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang salaf mengatakan, minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang sempurna sifat-sifatnya, sehingga kalau itu datang dari Allah zat yang maha sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang dusta. Allah katakan sempurna, sempurna. Risalah ini datangnya dari Allah, bukan filosof, bukan dari pemikir, bukan dari hasil musyawarah sekelompok orang. Tapi risalah ini datang dari Allah Al-Alim, Al-Hakim, Allah zat yang maha tahu, yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman, Allah sebaik-baik, yakni yang memberikan ungkapan sejujur-jujur, ini perkataan, dan sebaik-baik perkataan. Wa man asdaqa minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah taala? Wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih indah, lebih bagus pembicaraannya dibandingkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala? Minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rasuli al-balagh. Dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Dan Nabi telah menyampaikan tanpa ada yang disembunyikan sama sekali, dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian para sahabat. Sehingga apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabi disampaikan, telah Nabi sampaikan semuanya. Enggak ada yang disembunyikan sedikit pun. Nabi adalah seorang yang al-amin, orang yang sangat amanah di dalam mengemban, yaitu risalah. Sehingga dengan segala resiko demi tersampainya risalah ini, maka Nabi tanggung semua resiko yang harus dihadapinya. Resiko untuk dicaci maki orang-orang Quraisy, resiko untuk diintimidasi dengan perkataan maupun dengan perbuatan, resiko bahkan berkaitan dengan nyawanya yang kemudian terusir dari negeri Mekah. Ini semuanya resiko. Dan Nabi SAW tanggung itu semuanya resiko demi tersampainya risalah ajaran agama ini. Maka tuduhan bahwa risalah ini ada yang tersembunyi atau ada yang belum tersampaikan adalah tuduhan yang sangat busuk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita yakin bahwa risalah ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haq, ketika yang menyampaikan risalah adalah Al-Amin, yaitu Rasulullah SAW yang ini sangat amanah, maka wa alaina taslim, kata salaf kita, kewajiban kita adalah tunduk dan patuh setunduk-tunduknya, sepatuh-patuhnya, berserah diri secara totalitas. Adapun taslim, al-istislam, kalau itu berkaitan dengan khobar, menghadapi berbagai macam khobar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, maka sikap kita bagaimana bentuk taslimnya? At-tasdiq, membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, sama sekali tidak meragukan dan tidak mendustakan. Tapi tasdiq itu membenarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi berkaitan dengan dirinya, tentang namanya,
tentang sifatnya, maka kita tasdik, membenarkan apa yang Allah telah sampaikan. Ketika Allah menerangkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam yang terakhir, maka kita mengimani tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah taala. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu adalah terbuka, kita meyakini tentang tangan Allah taala, membenarkannya. Yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yakni Allah berbicara, maka kita meyakini Allah berbicara, membenarkan yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sehingga tidak membantah, tidak mendustakan, tidak meragukan, tidak kemudian mengalihkan kepada makna yang lainnya ketika tidak ada penjelasan pengalihan makna tersebut. Adapun taslim yang berkaitan dengan perintah risalah ini, isinya kalau tidak akhbar, yaitu khobar-khobar, ya isinya adalah al-awamir wa nawahi. Kalau nggak isinya khobar-khobar, isinya adalah perintah dan larangan. Kalau berkaitan dengan khobar, maka kewajiban taslim kita adalah at-tasdiq. Kalau berkaitan dengan perintah dan larangan, maka bentuk taslim kita ini adalah yaitu al-khudu, tunduk dan patuh. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang telah diletakkan dasar-dasar keimanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua khabar yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang diwakili oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka rasa masuk akal atau enggak masuk akal, dan hakikatnya semuanya masuk akal, maka sikapnya tasdik, membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena ketika Allah dan Rasulnya bicara tentang perkara ghaibiyat, perkara-perkara gaib, maka berkaitan perkara gaib, maka tidak ada celah bagi akal untuk campur tangan. Yang ada adalah membenarkan informasi yang datang kepada kita. Adapun berkaitan dengan al-awamir wan nawahi, bentuk taslimnya adalah tunduk dan patuh secara totalitas. Ini betul-betul dia mewujudkan apa yang menjadi perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus atau kisah diharamkannya khamr oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr atau minum khamr itu telah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kebiasaan orang Arab secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat khamr, haramnya khamr, bertahap. Kebiasaan yang sudah mendarah mendaging, tentu alangkah sangat sulitnya untuk dia meninggalkan. Akan tapi lihat, ketika hati mereka telah terhiasi dengan iman, pengagungannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah, maka ketika turun ayat tentang tahrimul khamr, maka tidak ada seorang sahabat pun yang membantah, bahkan semuanya mereka tegaskan intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kami tinggalkan ya Rabb, kami tinggalkan ya Rabb. Berangkat dari ketundukan iman mereka kepada risalah atau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkaitan dengan bab bagaimana Ahlus Sunnah benar-benar berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jima'ul furqan bainal haq wal batil wal huda wal dalal wal rasyad wal ghayy
wa tariqis sa'adah wal najati wa tariqis syaqawah wal halak ayaj'ala ma ba'athallahu bi rusulahu wa ansala bi kutubahu huwal haqqul ladzi yajibu tiba'u. Kata beliau di antaranya, intisari yang menjadikan terwujudnya Al-Furqan, yang menjadikan sebab terwujudnya pemilahan antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan, antara ar-rasyad, barang yang lurus, jalan yang lurus, dengan wal ghayyi, jalan yang bengkok, antara jalan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan keselamatan dengan jalan yang mengantarkan pada kesengsaraan dan kebinasaan. Yang membelah keduanya itu apa? Yaitu ketika menjadikan risalah yang Allah turunkan kepada Rasul dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu adalah perkara hak yang wajib untuk diikutinya. Ini yang akan membelah perkara, membedakan sehingga betul-betul nyata antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dengan kesesatan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Ini semuanya ditentukan dengan yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yasul furqan wal huda wal ilmi wal iman. Dan dengan petunjuk ini maka akan menghasilkan Al-Furqan, akan menghasilkan sikap yang bisa betul-betul membedakan hakikat semua masalah. Tanpa Anda mengimani Al-Quran, mengimani As-Sunnah sebagai kebenaran yang mutlak, Anda tidak akan bisa membedakan hakikat perkara. Dari mana Anda akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik, antara kebatilan dan hak, antara hakikat kebahagiaan dan ini kebinasaan, kecuali apabila kita betul-betul mengimani kitabullah, Al-Quran dan surah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mengambil kitab dan sunnah, kita akan benar-benar mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, dan betul-betul kita akan bisa itu mengimani apa yang mesti kita imani. Dia benarkan bahwa apa yang terkandung padanya adalah perkara yang hak. Wa ma siwahu min kalami sairin nas yu'radu alaihi. Adapun semua perkataan manusia itu harus ditimbang, dipaparkan dulu di hadapan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in wafaqahu fawwa haqqun wa in khalafahu fawwa batilun. Ucapan manusia, siapapun yang mengucapkannya, maka ucapan-ucapan itu wajib untuk ditimbang, dipaparkan, dihadapkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mencocokinya berarti benar, kalau menyisili, kalau melisih berarti batil. Timbangannya adalah kitab dan sunnah. Bukan Quran dan sunnah ditimbang dengan akal manusia atau ucapan manusia, tapi ucapan manusia semuanya ditimbang dengan Quran dan sunnah. Kalau mencocokinya adalah hak, kalau menyelisihinya adalah batil. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah berkaitan dengan bagaimana memegangi Al-Quran dan Sunnah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani billah, beliau juga mengatakan di antaranya, man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa bima jaa bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menyelisih dalil, maka dia telah sesat jalannya. Barang siapa yang dia memisahkan diri atau menyelisih dalil, maka dia telah sesat jalan.
Dan tidak ada dalil kecuali apa yang dibawa oleh Rasul. Dalil, petunjuk yang akan mengarahkan kita sampai tempat tujuan yang hakiki adalah kitab dan sunnah. Sehingga orang yang menyelisih keduanya, dia akan sesat jalan. Ketika Allah SWT berbicara tentang makarnya para musuh, makar para musuh itu sangat dahsyat, sampai digambarkan oleh Allah SWT, wa in kana makruhum, makar mereka itu seakan-akan bisa menjebol gunung. Dan puncak tujuannya adalah membawa kaum muslimin kepada kemurtatan, itu meninggalkan agama. Ayat yang sangat banyak yang Allah SWT sebutkan tentang makar orang-orang kufar yang akan senantiasa memerangi kaum muslimin. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kaum muslimin sampai kaum muslimin bisa murtad dari agama mereka, seandainya mereka sanggup. Puncak, target yang paling puncak dari gerakan mereka melakukan peperangan pada kaum muslimin adalah murtadnya kaum muslimin dari agamanya. Dan memerangi itu ada dua, ada perang fisik, ada perang pemikiran. Perang militer dengan perang pemikiran. Kalau perang militer yang diberangus fisiknya biar ludes. Kalau perang pemikiran yang diberangus adalah pemikirannya, sehingga pemikiran keislamannya itu mati. Dan dua-duanya dilakukan oleh orang kufar. Dan mereka siap untuk membackup berapapun dana yang dibutuhkan. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir, mereka itu akan membelanjakan harta-harta mereka dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar mereka akan mewujudkan semua, atau mereka akan all out mengerahkan semua cara bagaimana bisa memurtadkan kaum muslimin. Sekarang lihat apa yang akan menyelamatkan muslimin dari pemurtatan para kufar yang telah bekerja keras siang malam dengan segala kemampuan mereka. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang dia berpegang teguh dengan tali agama Allah, hatinya total tawakal kepada Allah dan berjalannya total di atas agama Allah. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan Allah, ini hatinya total bersandar kepada Allah dan hidupnya total berjalan di atas agama Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah, maka dia telah berada di atas petunjuk yang lurus. Alias gerakan pemurtatan kepada kaum muslimin
untuk memurtadkan muslimin dari agamanya, itu akan menjadi proyek yang gagal total apabila muslimin mereka benar-benar senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Kuncinya adalah di sini. Kemuliaan muslimin ketika mereka benar-benar kembali kepada agamanya dan berpegang teguh dengan agamanya. Lihat hadis-hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW. Dengan sebab apa kita dihinakan oleh Allah dan dengan sebab apa kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika muslimin ini bersama dengan Al-Quranul Karim akan diangkat oleh Allah Ta'ala, karena Quran adalah kitab yang mengangkat mereka yang memegangnya. Kitabullah, inna hadzal Quran, inna allaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadha'u akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan merendahkan kaum yang lainnya dengan kitab ini pula. Lihat ketika Nabi tegaskan, idza tabayatum bil inah wa akhadtum athnabal faqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yansimuhu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan sistem inah. Sistem inah singkatnya adalah satu di antara cabang transaksi ribawi yang dikemas dengan jual beli, tapi akhirnya adalah riba. Anda telah ridha dengan ternak dan cocok tanam kalian, hatinya telah dibuat lengket dengan perkara dunia, sehingga yang dipikir adalah bagaimana dia menghasilkan dunia dan tidak peduli lagi dengan agama dia. Wa taraktumul jihad, dan dia tinggalkan jihad. Gak ada lagi semangat untuk belajar agama, gak ada lagi semangat untuk dia mengamalkan agama, apalagi mendakwakan agama. Dia tidak urus dengan agama, mau terlantar mau tidak dia gak ada urusan. Saat dia tinggalkan jihad dengan segala, ya ini tingkatannya. Kalau sudah demikian, apa yang Allah katakan? Apa yang dikatakan? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan campakkan kalian ke dalam kehinaan. La yansimuhu hatta tarju ila dinikum. Allah tidak akan ambil, Allah tidak akan cabut itu kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama artinya dari memahami agama, kemudian mengamalkan agama, kemudian berpegang teguh di atas jalan agama. Sehingga kuncinya adalah pada i'tisam bi kitabillah. Ini berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sumber penyimpangan-penyimpangan muslimin dari agama ini, itu sebabnya adalah kendornya di dalam berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah nabinya. Sehingga dianggapnya kitab dan sunnah kitab yang tidak akan memberikan bimbingan yang terbaik. Hanya menjadi kitab bacaan sakral, kitab bacaan, tapi tidak terwujud dalam amalan. Sebagaimana praktek yang banyak terjadi di tengah-tengah muslimin. Quran sekedar bacaan-bacaan sakral, mantra-mantra yang tidak pernah difahami maknanya, sehingga tidak menyatu dalam kehidupan, ya ini hariannya. Hanya dibaca ketika ada kematian, ada formalitas acara, tapi tidak pernah kemudian difahami, digeluti tiap hari untuk kemudian jadikan panduan kehidupan. Maka kehidupannya terpisah dari bimbingan Al-Quranul Karim. Penyimpangan kaum muslimin demikian juga tidak menjadikan dia ketat dalam memegangi kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah kunci keteguhannya, kekokohannya, sehingga akidahnya mantap, bulat dan terus terwariskan dari zaman ke zaman tanpa berubah. Itu karena betul-betul dalam memegang kitab dan sunnah itu sangat serius, yang semuanya adalah kebenaran, gak ada kebatilan, sehingga yakin ini yang terbaik, maka tidak akan pernah berubah. Ibaratnya
emas 24 karat dari zaman ke zaman tidak akan pernah berubah. Ahlussunnah mengambil Quran totalitas, mengambil wahyu totalitas. Benar-benar dia memegangi lafadznya dan maknanya. Berbeda dengan ahlul bidah. Maka Syekhul Islam pun mengatakan di antaranya, laisal i'tiqad li wala liman huwa akbaru minni. Urusan akidah ini, kata beliau, itu bukan diambil dari diriku dan tidak pula diambil dari orang yang lebih senior dari saya. Akidah itu tidak diambil dari tokoh tertentu, dia atau yang lebih senior lagi dari beliau. Bal al-i'tiqadu yukhadu anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih wa ma ajma'a ali salaful ummah. Tapi keyakinan akidah itu diambil dari Allah, dari Rasulnya, dan apa yang menjadi ijma' kesepakatan salaful ummah. Yukhadu min kitabillah wa min ahadihi wa min ahadithil Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Akidah itu terambil dari kitab Allah Al-Quran, dari hadis-hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, dari hadis-hadis yang ma'ruf, wa ma thabata an salafil ummah, dan apa yang didapatkan dari salaful ummah. Dan beliau mengatakan lagi, i'tiqadu Syafi'i radhiyallahu anhu wa i'tiqadu salafil Islam Kamalik wa Thawri wal Auza'i wa Ibnil Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai. I'tiqadnya Imam Syafi'i, i'tiqadnya para pendahulu dari kalangan kaum muslimin seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Auza'i, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Wa huwa i'tiqadul masyayikh al-muqtada bihim kal Fudail ibnu Iyad ibnu Sulaiman ad-Darani, atau juga i'tiqadnya para pendahulunya lagi seperti diantaranya Fudail bin Iyad, Abi Sulaiman ad-Darani, Sal bin Abdullah at-Tusturi wa ghairihim. Fa inna laisa baina haula al-aimma wa amsalihim nisaun fi usuliddin. Imam-imam besar tersebut dari Imam Syafi'i, 4 mazhab, dan imam-imam yang lainnya, mereka tidak pernah berselisih dalam perkara yaitu akidah. Mereka tidak pernah berselisih dalam perkara akidah. Termasuk Abu Hanifah, akidah mereka adalah akidah fa innal i'tiqad as-sabit anhu fit tauhid wal qadar wa nahwi dzalik muwafaqun li'tiqadi haula wa i'tiqadu haula huwa makana ali sahabah wat tabi'un lahum bi ihsanin wa wa man taqabil kitab was sunnah. Kenapa i'tiqadnya para imam itu dari zaman ke zaman berbeda wilayah dan tempat, tapi mereka tidak ada perselisihan dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok-pokok agama, karena keyakinan mereka benar-benar terambil dari kitab dan sunnah, apa yang diyakini para sahabat dan tabi'in yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah rahasia kenapa akidah Ahlussunnah itu dari zaman ke zaman tetap utuh, tidak pernah mengalami perubahan sebagaimana akidahnya Ahlul Bidah yang berubah-ubah setiap saat. Karena akidah mereka dibangun dengan akal dan perasaan mereka. Dan akal senantiasa terus berubah, dikoreksi lagi. Ini sifat akal. Sedangkan kitab dan sunnah tidak akan berubah, telah sempurna. Maka di antara rahasia kenapa akidah Ahlussunnah itu akidah yang kokoh, yang sabat, yang benar-benar yaitu one take dalam bahasa kita, itu karena mengambil akidahnya dari Quran dan Sunnah, sehingga betul-betul mantap, tidak akan mengalami perubahan sebagaimana Quran dan Sunnah telah tamat. Ini sudah disempurnakan Allah Ta'ala, sudah sempurna.
nggak ada perubahan lagi. Adapun kalau kita kembalinya kepada akal, akal bisa dibantah, dikoreksi, akhirnya berubah-ubah terus, sehingga akidah al-bid'ah berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran masing-masing tokoh yang membawakan akidah tersebut. Ini ada alasan pertama kenapa akidah salaf adalah akidah yang betul-betul ini kuat, kokoh, mantap. Sebagaimana ketika kita yaitu benar-benar berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, akan selamat dari makar-makar para musuh yang memberikan jebakan-jebakan dari berbagai atau dari segala sisi. Demikian ikhwan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ini poin pertama dari sabatu aqidati salaf. Sebab-sebab akidah salaf itu kokoh, selamat dari berbagai macam perubahan-perubahan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat dan kita juga sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk benar-benar memiliki keimanan yang benar terhadap kitab dan sunnah, dan benar-benar menjadikan panduan real dalam kehidupan kita. Ya, ini barang siapa yang mengikutinya dia akan di atas hidayah, orang yang menyelisihinya dia akan di atas kesesatan. Fa imma ya'tiyanakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila telah datang dariku petunjuk, barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan petunjuk Allah Ta'ala, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khair. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.